Di acara ziarah keluarga, M, remaja pengangguran yang bercita-cita sebagai gamer, terlihat tidak memperdulikan acara yang sedang berlangsung. Ibu M menasehati untuk berhenti bermain game. Nenek melihat cucunya itu memerintahkan untuk menaburkan bunga. Tipikal anak muda yang tidak nyaman di keluarga, dengan malas-malasan mengambil bunga itu untuk ditaburkan. Saat sedang menaburkan bunga dengan gayanya yang tidak hormat itu, nenek menghampirinya dan merapikan bunganya sambil memarahi cucunya itu, mengatakan ia tidak berguna. Namun, kejadian buruk terjadi. Nenek terjatuh dari gundukan dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, kita akan diperlihatkan fenomena kehidupan orang tua, di mana anak-anaknya yang sudah besar tidak bisa terus bersamanya karena mereka memiliki hidup masing-masing. Anak pertama nenek sudah punya istri dan satu anak. Anak kedua Ibu M seorang janda, dan anak terakhir yaitu perjaka tua yang memiliki banyak utang. Di rumah sakit, Ibu M yang mengurus administrasi dengan dana yang ditanggung oleh Paman Kiang sebelum mereka kembali ke rumah masing-masing. Sepulang Ibu M dari rumah sakit, bukannya menanyakan kabar nenek atau ibunya, M malah meminta ibu untuk segera membelikan komputer baru untuk kebutuhan gamenya. Aduh. Namun, ibu menolaknya. Dengan nafas berat, ibu juga memberitahu M keadaan nenek bahwa hasil dari rumah sakit mengatakan nenek mengidap kanker dan divonis umur beliau 1 tahun lagi. M tidak menghiraukan hal itu. M mendapat pesan dari sepupu keluarga ayah M, meminta M untuk memperbaiki TV kakek mereka. Terlihat di sana setelah M memperbaiki TV-nya, sepupunya yang merawat kakek sepenuhnya dari makan sampai buang air. M yang salut menanyakan kenapa Mui bisa betah merawat kakek. Mui menjawab ini adalah pekerjaan yang memiliki bayaran besar. Tidak butuh waktu lama, jawaban Mui disadari M. Saat kakek sudah meninggal di acara pemakaman dan pembagian warisan, kakek mewariskan sebagian besar kekayaannya kepada Mui. M dan ibunya hanya diwarisi sabuk perak. Dan inilah M sedang menuju rumah, di mana rumah itu M foto kemudian diposting di marketplace. Dalam hati M mengira-ngira berapa uang yang bisa diperoleh dari rumah ini. Dari dalam rumah keluar nenek M yang melihat ada M di depan pintu. Heran dengan kedatangan M yang sebelumnya tidak pernah berkunjung. Namun M menjelaskan bahwa ia kesini untuk menjenguk nenek setelah kejadian tempo hari. Di dalam rumah, seperti orang yang berkunjung pada umumnya, M menawarkan nenek makanan, mengajak nenek untuk makan bersama. Nenek menolaknya karena yang dibawa M adalah makanan yang tidak boleh dimakan nenek yang seorang penyembah Dewi Kuan Im. Akhirnya, M membeli ikan goreng yang diminta nenek. Di pasar, ternyata warung yang menjual ikan tersebut antriannya panjang sekali. Maka dari itu, M berinisiatif untuk membeli di warung lain. Sekembali M dari membeli ikan, nenek menolak juga ikan itu, karena nenek tahu pasti bahwa M membeli di warung yang bukan dimaksud nenek, dan ini membuat M kembali untuk membeli ikan di pasar lagi. Setelah menghadapi antrian yang begitu panjang, akhirnya M mendapat ikannya. Lagi-lagi nenek menolak apa yang telah diusahakan M, mengatakan bahwa nenek sudah kenyang karena makan ikan pertama yang dibeli M. Merasa belum membuat nenek senang, melihat nenek yang akan merebus air untuk persembahan, M menawarkan untuk membantu, memanaskan air di microwave dan meracik teh, kemudian dipersembahkan ke hadapan patung Dewi. Nenek menanyakan bagaimana bisa M meracik teh begitu cepat. M menjelaskan bahwa ia memanaskan air dengan microwave. Mengetahui hal ini, nenek memarahi M, mengganti teh yang dibuat M. Hari itu pun berakhir dengan kunjungan M yang hanya membuat nenek kesal. Keesokan harinya, M sedang berada di rumah warisan milik Mui yang sudah dijual. Dari dalam, M dihampiri seorang pria memberikan barang milik Mui, meminta M untuk menyampaikan barang ini kepada Mui. Si pria menyayangkan jika barang ini harus dibuang. M pun mendatangi apartemen tempat tinggal Mui. Di sana, Mui menanyakan kenapa M sampai mau ke sini padahal sudah diperingati sebelumnya bahwa Mui sudah tidak membutuhkan barang itu. M menjelaskan bahwa maksud M bukan hanya mengantar barang, namun lebih dari itu, M ingin menanyakan bagaimana cara Mui bisa mengambil hati kakek dan mendapatkan warisan. Mui menjelaskan bahwa M harus bisa memberikan hal yang semua orang tua inginkan dari anak-anak mereka di masa tuanya, yaitu waktu. M harus memberikan waktu sepenuhnya untuk menemani neneknya agar bisa mendapatkan hatinya.
Setelah mendapat saran dari Mui, M memutuskan untuk tinggal bersama nenek, menjual barang miliknya untuk uang saku hidup bersama nenek, dan meminta izin kepada ibunya agar bisa tinggal bersama nenek. Kedatangan M yang tiba-tiba sudah di dalam rumah membuat nenek menanyakan bagaimana M bisa masuk. M menjelaskan bahwa ia dapat kunci rumah dari ibu dan mengatakan M ingin tinggal bersama nenek. M memberi nenek uang. Nenek yang merasa dikasihani menolak dan marah, mengatakan bahwa nenek baik-baik saja. Dengan sekuat tenaga, M merayu nenek, menjelaskan kenapa M begitu ingin tinggal bersama nenek, yaitu ingin membalas kebaikan nenek di akhir hayat nenek. Akhirnya, M memberitahu nenek hal yang sudah diperingati ibu untuk tidak memberitahukannya, yaitu vonis dokter atas nenek yang mengidap kanker. Akhirnya, nenek berubah pikiran dan menerima uang yang diberikan M. M juga berjanji akan membantu kegiatan sehari-hari nenek, yaitu berjualan bubur. Awal yang tidak diinginkan M terjadi. M kesiangan dan nenek sudah berjualan. M pun bergegas menyusul nenek dan segera membantu. Setelah selesai berjualan, M menemani nenek ke bank untuk menabung yang sudah menjadi kebiasaan bulanan nenek. Di tengah perjalanan, nenek mampir ke rumah temannya, curhat bahwa ia juga mengidap penyakit yang sama dengan temannya itu. Teman nenek mengatakan kita harus sabar dengan keadaan ini. Nenek yang masih beruntung ada cucu yang menemani hari-harinya, lain dengan diri teman nenek yang harus hidup sendirian ditinggal anak-anaknya. Mendengar perkataan teman nenek, M tersenyum dan menggoda nenek. Minggu pagi di rumah nenek sudah ada ibu M yang sedang merapikan isi kulkas membuat kebisingan karena ibu M yang mengomentari isi kulkas yang bau dengan nenek yang tidak mau mendengar komentar ibu. Hal ini membuat M terbangun, bingung dengan kondisi yang sedang terjadi. Ibu M yang pagi-pagi sudah ada di rumah nenek dan nenek yang berpakaian rapi. Ibu dari dalam menjelaskan bahwa hari ini adalah rutinan keluarga di mana semua akan berkumpul di rumah nenek. M tidak tahu hal ini karena hanya M yang tidak pernah mengikuti acara ini. Semua berkumpul, anak paman Kiang, istri paman Kiang, dan semua anak nenek. Mereka makan bersama. Di tengah kehangatan keluarga ini, nenek meminta untuk nanti setelah makan agar mereka bisa bermain kartu terlebih dahulu sebelum nanti mereka pulang ke rumah masing-masing. Paman Giang menolak ajakan nenek, beralasan dia akan segera mengantar Rainbow Les. Paman Giang juga memperingatkan kepada Paman Soe bahwa nenek harus istirahat. Suasana menjadi hening ketika nenek mengatakan bahwa dirinya sudah tahu tentang kanker yang dideritanya. M sudah memberitahukannya. M beralasan bahwa sudah seharusnya nenek tahu tentang apa yang ada pada tubuhnya. Suasana semakin kacau saat nenek bilang bahwa dia akan pergi ke dokter sendiri dan tidak ingin merepotkan semua. Semua saling menyalahkan tentang tanggung jawab mereka sebagai anak yang harus merawat ibu. Suasana menjadi cair saat akhirnya Rainbow menghampiri nenek dan mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi dokter agar bisa menyembuhkan penyakit nenek. Mereka saling menenangkan nenek, saling menghibur dan berjanji. Paman Kiang akan menanggung pengobatan nenek. Ibu M akan menemani nenek berobat. Dan Paman So yang akan memasang selusur di WC nenek yang licin dan berbahaya bagi nenek yang sudah sepuh. Keesokannya, Ibu M dan M sedang menemani nenek terapi. M memberitahu nenek bahwa ibu mengganti shift agar bisa mengantar nenek. Mengetahui ini, nenek memarahi Ibu M, mengatakan bahwa tidak seharusnya memaksakan diri. Ibu mengatakan bahwa dia hanya ingin berbakti kepada nenek, tapi kenapa nenek selalu menolak kebaikan yang diusahakannya itu. Ibu M yang sedih karena merasa tidak bisa membantu nenek dihibur oleh M. M mengatakan bahwa M akan menjadi perwakilan ibu untuk mengurus nenek. Hari-hari pun M lalui dengan mengurus nenek, mengantarkan nenek periksa, membantu nenek jualan bubur, dan semua kegiatan sehari-hari nenek. M selalu berusaha untuk menemani nenek dengan sepenuh hati. M juga memasang CCTV untuk memaksimalkan pengawasan kepada nenek, mengantisipasi jika ada kejadian buruk menimpa nenek. Hari ini Paman Soe mengunjungi nenek. Dia menepati janjinya untuk memasang selusur di WC. Melihat kedekatan Paman Soe dengan nenek membuat M pesimis untuk bisa mendapatkan hati nenek. Belum hilang punggung Paman Soe, nenek menjelaskan sedikit tentang karakter dari Paman Soe kepada M.
yaitu sifatnya yang kekanak-kanakan. Ia hanya akan datang kepada nenek saat dia dalam masalah. Mungkin saat ini dia sedang tidak baik-baik saja. Saat waktu luang, M menemui Mui. M menceritakan rasa pesimisnya setelah melihat kedekatan anak dan nenek. Mui menjelaskan jika M ingin mengambil hati nenek, dia harus bisa menjadi nomor satu di hadapan nenek. M harus bisa mengalahkan kompetitornya, yaitu anak-anak nenek. Mui menyarankan agar M mencari tahu siapa anak nomor satu nenek dan harus bisa mengalahkannya. Hari ini M menemani nenek pergi ke rumah Paman Kiang dengan diantar oleh Paman. Di sini maksud Paman membawa nenek ke rumahnya adalah untuk membujuk nenek agar bisa tinggal di rumahnya untuk bisa mendapatkan perawatan. Nenek sedikit menolak dengan beralasan dia harus menjaga rumahnya. Tidak berhenti dengan alasan nenek, Paman mengatakan bahwa nenek sudah tidak perlu repot-repot hidup sendirian. Melihat hal ini, M langsung menguatkan pendapat untuk menolak tawaran Paman dengan mengatakan bahwa nenek harus menjalani kemoterapi yang tempatnya jauh dari rumah Paman. Paman menghargai pengorbanan M yang merawat nenek, memberikan M amplop. Namun, M menolak dan mengatakan bahwa ia ikhlas merawat nenek. Paman sangat menghargai M, berbalik menuju nenek, mengatakan bahwa ia ingin menjadi anak terbaik nenek. Tidak seharusnya yang merawat nenek adalah keponakannya. Nenek bangga dengan sikap Paman, menepuk pundak Paman sambil tersenyum. Selanjutnya, mereka pergi ke sebuah kuil. Di dalam kereta, Paman menceritakan kisah saat masih kecil di mana nenek pernah mengajak anak-anak nenek berpergian menggunakan kereta. Sampai di kuil, nenek dibantu M untuk naik sembari nenek yang menghitung anak tangga. Nenek bilang hitungannya akan digunakan untuk memasang lotre. Saat di atas, M membantu nenek melepas sendalnya. Nenek bercerita bagaimana ia bangga dengan Paman Kiang. M mengerti bahwa alasan nenek suka memakai sandal yang kekecilan ini adalah karena pemberian dari Paman Kiang. Saat sudah selesai dan sampai pada acara menuliskan doa dan harapan, M membantu nenek menuliskan doanya. Nenek berdoa semoga anak-anaknya diberi kesehatan, keberkahan, dan semua kebaikan. Lalu doa yang telah dituliskan ditempel. Ketika akan menempelkan label doa, M coba memengaruhi nenek dengan mengatakan doa dari Paman dan keluarga Paman. Tidak ada satupun yang mendoakan nenek. Nenek menjawab, Paman kan punya keluarga yang perlu diutamakan. M menjadi kesal kepada nenek yang selalu memuji Paman Kiang dan seperti tidak menganggap pengorbanan M untuk merawat nenek selama ini. M menempelkan label dan pergi mendahului nenek, sambil mengatakan apakah nenek bukan keluarga Paman Kiang. Hati nenek agak sedih mendengar pertanyaan M. Kembali melihat label doa, dan memang hanya M yang berdoa untuk dirinya. Semoga nenek menang lotre. Nenek tidak jadi tinggal di rumah Paman Kiang. M masih menjalankan misinya, menemani hari-hari nenek, berjualan bubur, bermain kartu, menghibur nenek. Sejalan dengan kondisi nenek yang semakin memburuk. Di satu malam, saat nenek sedang bermain kartu bersama, nenek berkata kepada M bahwa ia senang M ada untuk menemani nenek. M terharu mendengar pengakuan nenek. Minggu ini tidak seperti biasanya. Tidak ada satupun anak nenek yang berkunjung. Entah apa yang terjadi, M juga tidak tahu alasannya. Makanan yang sudah disiapkan akhirnya dipinta nenek untuk disimpan kembali di lemari. Lemari yang juga dipakai nenek untuk menaruh uang celengan. Di sini kejadian buruk terjadi. Nenek kehilangan uang celengannya. M mengatakan bukan ia pelakunya. Untungnya ada CCTV. Dan ternyata pelaku yang mengambil uang nenek adalah Paman Soy. Menindaklanjuti hal ini, M pergi menemui Paman. M memarahi Paman, mengatakan bahwa nenek mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit dan dengan tega Paman mengambil hasil kerja keras nenek untuk melunasi utang Paman sendiri. Paman menjawab dengan nafas berat, apakah aku harus bilang masalahku kepada nenek? Prihatin dengan keadaan Paman, M dengan tanpa sepengetahuan ibu dan nenek memberikan sabuk perak warisan kepada Paman. M berpesan agar Paman tidak mengunjungi nenek lebih lama untuk kedepannya.
Di rumah nenek, M bilang bahwa paman tidak ada di tempatnya. Saat sedang menjelaskan keadaan paman, dari luar terdengar ada orang yang memanggil. Nenek mengatakan mungkin itu adalah rentenir yang menagih paman. Nenek meminta M untuk tidak keluar agar nenek saja yang menemui orangnya. Tidak seperti perkiraan nenek, ternyata orang yang memanggil adalah orang yang ingin membeli rumah nenek karena melihat postingan M di awal film. Nenek pun mengusir orang itu dan kini nenek jadi tahu alasan kenapa M berlaku baik selama ini. Namun nenek pura-pura tidak tahu. Nenek tidak marah. Nenek hanya bisa merenungi keadaan dia kini, yang sudah tua dan memperhatinkan. Tidak bersedih, nenek memberikan kemeja baru kepada M yang sudah dibeli nenek. Sambil memakaikan kemeja, nenek berkata, setelah terapi nenek selesai, nenek akan sembuh dan M tidak perlu merawat nenek lagi. M terenyuh mendengar nenek. M menjawab apakah nenek mengusir M. Nenek menimpali M, mengatakan bahwa waktu kecil M adalah anak nomor 1 di kelas. Nenek berpesan agar M bisa mencari pekerjaan dan sukses. Nenek juga bercerita tentang delima yang ada di depan rumah. Nenek menanam delima itu bersamaan dengan kelahiran M. Konon, hal ini akan membuat anak menjadi sehat. Nenek hanya memberikan delima ini pada M. Suasana menjadi begitu emosional saat nenek meminta maaf kepada M karena selalu memanggil M orang yang tidak berguna. Mata M berkaca-kaca, meminta nenek agar M bisa menemani nenek sampai sembuh. Nenek meminta M agar besok ia bisa menemani nenek ke rumah kakak nenek. M tidak tahu, ternyata nenek mempunyai kakek yang kaya. Baru kali ini nenek memberitahukannya. Di sini, nenek ingin meminta bantuan, berharap bisa diberi uang untuk membeli tanah kuburan. Nenek meminta warisan dulu yang diberikan kepada kakaknya, padahal neneklah yang mengurus orang tua di masa tua mereka. Tidak sedikit pun ada rasa kasihan, sang kakak menolak mentah-mentah dan mengusir nenek, meminta nenek agar tidak usah datang ke sini lagi. Tidak mendapatkan hasil, di perjalanan pulang, M menanyakan kenapa nenek ingin memiliki kuburan yang mewah. Nenek berharap anak-anaknya akan terlihat berbakti di mata orang-orang, dan lebih dari itu, jika makam nenek indah, akan membuat anak-anaknya ingin berkumpul. Waktu terapi nenek akan segera berakhir. Pada terapi yang terakhir, dokter mengatakan bahwa selama perawatan nenek tidak ada kemajuan sama sekali. Dokter menyarankan agar berhenti melakukan terapi. M coba menghibur nenek, mengatakan nenek sudah sembuh dan baik-baik saja. Namun, nenek mengerti apa yang sebenarnya terjadi, mengingat teman nenek yang mengidap kanker beberapa hari lalu sudah meninggal. Kondisi nenek yang semakin rapuh. Pada malam hari, tubuh nenek panas. Dia mengigau memanggil suaminya, ayah, dan ibu nenek. Berkata bahwa nenek sudah sangat kesakitan dan ingin segera menyusul. M pun membawa nenek ke rumah sakit. Di rumah sakit, saat semua sedang menunggu, Paman Kiang datang menanyakan kabar nenek. Ibu M mengatakan nenek bisa pulang setelah pemeriksaan selesai. Paman Kiang ingin bercerita empat mata dengan Ibu M. Atas dasar kondisi nenek yang sudah semakin buruk, Paman Kiang menanyakan surat kepemilikan rumah nenek. Sebelum nenek meninggal, Paman berencana akan segera membagi warisan nenek. Namun, nenek sudah berwasiat kepada Ibu M bahwa rumah nenek akan diberikan kepada Paman Soe. Setelah selesai dengan Paman Kiang, Ibu M memberikan surat milik nenek kepada Paman Soe di depan M. Melihat ini, M terlihat kecewa. Usaha yang selama ini ia lakukan tidak membuat nenek mewariskan rumahnya kepada M. Saat sedang mengantar nenek keluar dari rumah sakit, M berkata kepada nenek, apakah nenek tidak salah mewariskan rumah kepada Paman Soe? Bukankah selama ini M yang merawat nenek? Bukankah selama ini M merawat nenek dengan baik? Nenek menjawab bahwa Paman Soe adalah anak nenek yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Kecewa dengan kondisi ini, nenek sedih dan dengan lemah nenek berkata, nenek sudah tidak punya apa-apa M. M sudah tidak perlu merawat nenek lagi. Kini nenek sudah bersama Paman Soe dan M kembali lagi menjalani rutinitas seperti biasa di rumah.
Setelah pulang kerja, Ibu M mengabarkan bahwa rumah nenek sudah dijual oleh paman. Ibu berkata mungkin mau membantu pemindahan barang-barang yang ada di sana. M menjawab tidak ada barang M di sana, semuanya boleh dibuang. Sedikit mengeluh dengan kondisi mereka yang tidak mendapat warisan, M bertanya kepada ibu apakah ibu tidak menginginkan sedikit pun rumah itu. Ibu M terkejut dengan pola pikir anaknya. Ibu menjawab alasan ibu kenapa sampai rela berganti shift kerja untuk mengantar nenek terapi adalah murni karena ibu rindu dengan nenek. Selama M tinggal bersama nenek, ibu juga mulai memahami bagaimana perasaan nenek selama ini saat semua anaknya pindah, yaitu sangat kesepian. Perjalanan M merawat nenek membuat M mengerti. Ini bukan tentang uang, ini tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Tergerak hati M untuk tetap bisa bersama nenek. M mengunjungi nenek. Ternyata nenek sekarang tinggal di panti jompo. Paman Soe yang menempatkan nenek di sana. Di sana, M melihat nenek sedang terbaring di kasur sendirian. Sedih melihat kondisi nenek saat ini. Padahal nenek masih memiliki anak namun harus hidup sendiri di panti jompo. M mengajak nenek untuk tinggal bersama M dan ibu. Nenek bersyukur bisa tinggal bersama dengan ibu M dan M. Waktu pun berjalan, kondisi nenek semakin memburuk. Pernah Paman Kiang berkunjung karena beberapa hari ia tidak bisa tidur, selalu terbayang perasaannya yang buruk, marah kepada nenek hanya karena tidak diberi warisan. Semua sudah ada waktunya, sampai di satu malam nenek mengembuskan nafas terakhir dengan M di samping nenek yang menyaksikan momen haru itu. Saat acara pemakaman, M mendapat panggilan di mana panggilan tersebut dari bank yang mengabarkan tentang tabungan nenek. Mendapat panggilan itu, M segera mencari buku rekening nenek. Di dalamnya terdapat tulisan bahwa tabungan ini untuk M. M masih bingung, mencoba mengingat-ingat tentang nenek. Dan kenangan masa kecil muncul ketika M berada di jalan menuju bank. Nenek pernah berjanji membuka rekening dan menabung untuk masa depan M. Pada saat itu, nenek bertanya saat uang M banyak akan digunakan untuk apa. M yang masih kecil dengan polos mengatakan ia ingin membangun rumah yang besar untuk nenek agar nenek bisa hidup nyaman. Akhirnya, M mengambil semua isi tabungan itu dan digunakan M untuk membeli tanah pemakaman yang menjadi impian nenek. Film berakhir dengan keluarga nenek yang secara rutin selalu berkumpul untuk menziarahi nenek dan M yang mengerti tentang bagaimana kasih sayang ibu bagaikan surya yang menyinari dunia. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan mereview banyak film lagi. Salam hangat dan sampai jumpa.